Kasus siapa? Ini dari kepolisian. Bapak sebelumnya mohon maaf, boleh jelasin? Saya benar-benar nggak tahu demi Allah, Pak. Dia ini dijadikan umpan oleh si pelaku utama ini yang pertama ini untuk mendekati korban, anak korban. Takutnya anak ini kan penjualan organ lah, takut dibawa ke luar negeri. Kami tidak akan pulang kalau anak tersebut tidak kami bawa pulang. Mbak Nadia menjual anak itu sudah berapa tahun? Minum dulu. Teh Cap Solo. Teh Cap Solo, teh tubruk instan dari daun melati dan gula asli. Tinggal seduh, aduk 8 kali, langsung jadi. Praktis banget, nggak kayak teh tubruk zaman dulu. Gue suka nih yang versi dingin. Aromanya wangi, rasanya manis, ada sepet-sepetnya, dan tehnya kental. Segar. Cobain deh, beli Teh Cap Solo di pasar tradisional, warung, supermarket, atau e-commerce kesayangan Anda. Serta follow sosial medianya biar nggak ketinggalan info-info lainnya. Enak sih, Bos. Biar slow lah. Mantap, terima kasih untuk dari Polrestabes Makassar yang sudah datang ke sini. Di ujung paling ujung ini ada Kasat AKBP Pak Devi Sujana. Ya. Kemudian ada 2 penyidik yang kemarin kita lihat tuh rame banget. Yang gondrong satu nih Bapak ini adalah Pak Supriyadi, ya kan, penyidik, dan Pak Nasrullah. Yang kebetulan orang Makassar dua-duanya. Kalau beliau asli orang Bandung ya? Ya, Jawa Barat. Iya, yang bertugas di Makassar. Di Makassar. Kita mau dengar dulu kronologi dari kejadian, pelaporan, penyidikan segala macam dari Bapak dulu mungkin ya. Jadi laporan tanggal 2 ya. Kejadian tanggal 2 ya. Kejadian tanggal 2, melapornya tanggal 3. Tanggal 3. Nah, sebenarnya laporan seperti ini sering di Makassar. Tapi berdasarkan yang sudah-sudah, kebanyakan itu konflik keluarga. Berebut hak asuh antara suami dengan istri yang sedang bermasalah. Iya. Persis seperti ini banyak. Iya. Cuman yang ini setelah kita dalami, saat panggil juga pelapornya, ternyata tidak seperti itu. Oke. Saya perintahkan, ini kebetulan Kasubnit Jatandras nih, Ibda Supriyadi Gafar. Saya sampaikan, cari dulu sampai dapat di sini, clue-nya kemana. Oke. Ya, kemudian berapa jam? Nggak nyampe 1 hari ya? 1 hari. 1 hari lah. Oke. 1 hari didapatlah si pelaku ini, perempuan orang sana. Oh, langsung dalam hari itu? Hari itu juga kita dapatkan, kita maraton. Yang di CCTV itu? Ya, yang jadi, perempuan pertama itu? Ya. Oh. Ini unik juga. Jadi dalam modusnya dia ini, dia kan saat ini mempunyai 2 orang anak kecil juga. Anak kecil yang masih berumur 6 tahun, 5 tahun, 5 ya. 7 tahun, 5-7 tahun. Nah, dia ini dijadikan umpan oleh si pelaku utama ini yang pertama ini untuk mendekati korban, anak korban. Oh, cara mainnya begitu? Nah, jadi orang tua korban itu kan saat itu lagi bermain tenis. Oke. Nah, anaknya ini sendirian bermain di taman sampingnya lapangan tenis itu. Dia main prosotan, ayunan. Oke. Nah, anaknya pelaku itu diumpankan, disuruh ngajak main. Oke. Nah, ketika sudah akrab, barulah dibawa dia. Sehingga ketika keluar dari tempat bermain itu tidak ada perlawanan dari anak korban ini. Anak itu digiring tuh. Digiring dia. Makanya kalau kita lihat di CCTV kan, saling pegangan mereka semua itu. Berempat itu. Nah, anaknya itu usianya lebih dewasa? Cuman beda 1 tahun, 5 tahun. Dan masih belum ngerti juga mereka kan. Oke. Nah, saat ini yang anak pelaku ini ada kita treatment, kita titip di UPTD Anak Kota Makassar. Di mereka karena kan orang tuanya nggak ada. Jadi orang tuanya di Papua sekarang sudah berpisah dengan tersangka ini. Nah, dia karena mungkin keluarganya nggak ada, kita titip di UPTD Makassar. Oh, jadi si pelaku yang pertama ini, dia punya 2 anak, itu bukan anaknya dia juga? Anak dia. 2 orang itu anaknya dia. Oke. Tapi bapaknya, suaminya, udah jauh di luar kota. Oh. Ya, udah pisah juga dia. Oke. Nah, ini diumpankan untuk biar akrab dan nggak ada perlawanan dari anak ini, nggak ada penolakan lah. Oke. Dari Nah, situ. kemudian setelah kita dapatkan informasi dari si Sri ini, tersangka pertama, nah kita dapatkan informasi kalau dia dijemput oleh seseorang dari Jakarta ngakunya. Dari Jakarta. Saat itu dia dijemput. Besoknya ya? Besoknya malam langsung dijemput dari Jakarta. Dari Jakarta, nah kita lakukan pelacakan. Hari itu juga kita dapat informasi yang jemput itu langsung ke Jambi ya. Langsung ke Jambi, connecting. Oh, dari Makassar, Jakarta, Jambi. Makassar, Jakarta, Jambi. Nah, kemudian saya kumpulkanlah tim Jatandras. Nah, kebetulan Pak Nasrullah ini emang
lama bergabung dengan saya. Oke. Nah, tapi sebulan terakhir dia sudah jadi Kanit Polsek Panakukang. Wih, Kanit dekat Polsek. rumah saya, Bos. Ya, jadi bukan lagi anggota saya secara langsung. Oke. Tapi saya sampaikan, saya lapor Kapolres. Saya mau pinjam Nasrullah ini. Boleh. Ya, boleh kan? Untuk kerja toh. Iya. Tapi tunggu, pertanyaan kenapa Pak Ullah? Ya kan saya lama bergabung, terus juga mungkin lebih senior ya. Oke. Lebih senior, saya sampaikan, Ula, gabung dengan tim saya. Kamu berangkat ke Jambi, tapi profiling dulu di mana si pelaku kedua ini. Nah, saya sampaikan kamu jangan dulu kembali. Kalau belum dapat, ini masalah kemanusiaan lah, ya karena kita kan dikejar waktu, Bang. Waktu itu banyak hal di benak kepala kita nih. Takutnya anak ini kan banyak isu nih ya, kalau penjualan organ lah, macam-macam lah, takut dibawa ke luar negeri, sehingga kita kan dikejar waktu bener. Jangan sampai ini terjadi sesuatu kalau misalnya kita lambat untuk bergerak, bisa mendapatkan korban ini. Nah, maraton lah. Nah, ternyata dalam perjalanan yang ke Jambi itu dia kembali ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah mengantarkan anak. Nah, setelah mengantarkan anak ke Jambi, langsung kembali ke Sukoharjo. Jadi anggota tuh udah ke Jakarta, kembali ke Sukoharjo. Nah, lakukan penyelidikan di sana, dapatlah yang kedua Nadia ya. Nadia kita dapat di Sukoharjo. Itu berarti yang berangkat dari Makassar, Pak Ullah sama Pak Supri? Ya, berempat sama yang ada anggota. lagi ada dua lagi. Ya, Anggota Jatanras. Itu anggota juga, anggota Jatanras ya. Berangkat Sukoharjo. Kita di sana di backup juga oleh polisi dari Polres Sukoharjo, dari Polda Jogja juga ya. Jadi ada gabungannya juga ya? Gabungan juga, kita di backup penuh. Termasuk keren banget. Ketika kita di Jambi juga, saya juga kontak Kapolres yang di Jambi, Kapolres Merangin, kemudian dari Jatanras Polda, kita dibantu penuh di sana. Good respon banget. Ya, bagaimana kita kemarin melakukan negosiasi dengan yang penerima terakhir ini, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Aduh. Itu tentu saja tidak lepas dari perannya polisi setempat. Iya. Karena kita kan nggak ngerti di sana kan. Iya. Nah, ada juga dinas sosial juga kemarin ya. Ada. Dinas sosial juga membantu kami kemarin. Iya. Alhamdulillah. Ya, yang terakhir itu kan ada 2 orang. Pasangan, tapi bukan suami istri. Namanya Mary dengan Ade itu ya. Dengan Ade, ya ternyata udah banyak juga dia ya. Banyak juga sebelumnya melakukan. Tapi ini yang masih kita lakukan pendalaman. Jadi kita runut dulu ya. Orang pertama ini, siapa namanya itu? Sri. Siapa? Sri. Sri ini ya? Yuliana. Ini orang Makassar ini? Iya, orang Makassar. Dapat dia. Kemudian dari info dia, orang kedua nih. Sukoharjo. Sukoharjo ini, orang Sukoharjo nih. Yang jemput dari Makassar langsung bawa ke Jambi. Oke, jadi dijemput ini anak Bilkis, dia bawa langsung ke Jambi. Habis itu dia pulang ke Sukoharjo nih ceritanya. Sudah selesai nih. Sudah selesai. Oke, berarti kita berangkat ke Jambi dulu. Ke Sukoharjo. Oh, langsung Sukoharjo. Iya. Dapat kepalanya di sana. Dapat. Oh, baru ke Jambi. Oh, oke. Baru kita ke Jambi. Berarti itu yang di video ya, yang ibu-ibu itu ya? Oh, itu ibu itu ya? NH itu. Oh iya. Yang di dalam kamar itu ya, dalam rumah itu kan? Iya. Coba saya mau foto sedikit pada penyidik kan yang ada di lokasi ini kan. Pada saat masuk dapat itu gampang nggak proses ketemu ibu siapa namanya? NH, Nadia Putri. NH ya, Ibu NH ini. Sulit nggak? Bagaimana coba? Siap. Dari proses awalnya itu karena tim Jatanras, anggota saya itu melakukan penyelidikan, menyusuri CCTV sehingga dapatlah yang di Makassar. Iya. Di Makassar itu dikembangkan melalui informasi dari terduga tersangka yang pertama bahwa dia mengantar orang Jawa. Orang Jawa atau Jakarta. Orang Jawa. Jadi pas dilakukan profiling, dia berada di daerah Sukoharjo. Oke. Nah, jadi kami berkoordinasi dengan anggota Polda dan Polres Sukoharjo. Polda Jogja. Polda Jogja. Berarti profiling awal dari orang kedua ini di Makassar semua ya? Siap. Oke, terus lanjut. Jadi sehingga itu kami diperintahkan sama Pak Kasat, kau berangkat dulu ke daerah Sukoharjo karena saksi kunci yang ada di Sukoharjo itu. Ini nih orangnya nih. Jalan. Iya. Sampai sana. Makanya sampai di situ kita di backup full dengan anggota Jogja dan Polres Sukoharjo. Itu tidak ada masalah waktu penggerebekan itu? Tidak ada. Tidak ada, lancar saja. Diam-diam senyap. Siap.
Langsung sampai di rumah. Masuk, kaget dia. Kaget dia. Oh, ini seru di depan yang begini-begini nih. Pura-pura kaget ya. Oh, pura-pura kaget. Pura-pura kaget dan Pura-pura pura-pura nggak tahu dia. Iya, saya lihat ya pura-pura nggak tahu. Siapa Pura-pura masuk duluan? Ya, waktu itu. Pak Paula. Nasrullah, iya. Paula masuk dalam. Bagaimana? Cerita dulu Paula masuknya. Jadi pada saat subuh hari itu kan, Iya. kita ketok, dia buka, Oke, subuh di. kita langsung, to the point aja langsung. Oh. Mana anak yang kau ambil dari Makassar? Oh, langsung. Langsung. Bagaimana di? Masih mengelak pertama kali. Iya. Tapi kita perlihatkan, kita dapatlah CCTV yang kita punya. Ini yang kau ini. Ini. Sudah berbelit-belit lah caranya. Sudah kau jujur, kau dibantu. Saya inilah Iya. supaya Bujuk, dia ya. ngomong kan, Iya. menunjukkan. Akhirnya dengan bicara dari hati ke hati juga, ya Pak, sudah saya jual ke Jambi. Berapa kau jual? Ya 15 juta katanya. Oke, Awalnya ngakunya. awalnya. Awalnya Iya, mengakunya 15 15 tapi ternyata juta. faktanya itu 30 juta. Oke. Jadi sepanjang interogasi dia akhirnya mengaku 30 atau dia tetap bertahan 15? Dia bertahan di 15. 15 Tapi ini. yang beli ini mengatakan 30 saya kasih, Pak. Oh, dari yang beli Iya, kan? iya. Oke. Ya, Ternyata setelah itu, setelah kita jelas profilingnya siapa yang Beli terakhir. beli di Jambi, Hmm. kami langsung Berangkat. persiapan ke bandara. ini berangkat pakai pesawat kendaraan Tapi, pesawat kan? Iya, kami di backup full dari Polda DIY sama Polres Polres Sukoharjo. Sukoharjo. Kebetulan kan Pak Kapolda kita mantan dari sana. Oh. Jadi Mantan Jogja juga, mantan Jogja. Jawa Tengah Jadi, juga. setelah jelas kita langsung ke standby di posko Resmob dulu, Resmob DIY, Oke. Jatanras DIY. Oke. Sambil menunggu untuk flight. Oke. Setelah ada tiket, kita langsung ke bandara, Pak. Oke. Bandara sambil kita koordinasi dengan Polda Jambi Resmob. bahwa kita akan ke sana, kami akan ke sana tim. Oke. Alhamdulillah juga beliau mantan dari Lampung, sudah koordinasi juga dengan Bapak ini. Kasih dulu Siap. di Lampung, jadi enak juga ya. Jadi koordinasinya Iya. aman. Banyak rekan-rekan di sana di Jambi Iya, juga. itu yang kita butuhkan sebenarnya begitu. Jadi sangat dilancarkan lah bantuan anggota. Oke. Sampai di sana juga Ke mana? Ke ini dulu ya? Kerinci dulu ya? Posko Resmob dulu. Posko Resmob Posko Jambi. Resmob Polda Resmob, Jambi. Resmob Jambi. Kebetulan mantan Sulawesi juga kan di Resmobnya. Oh, Jadi enak nyambung lah, lagi. nyambung lah. Seru. Langsung diperintahkan anggota BK full, Heeh. silakan gerak ke Kerinci. Oke. Nyampe di sana kita Profiling melakukan lagi. penyelidikan lagi. Pak. Bersama anggota Ya, dari- Buser Kerinci. Oke. Polresta Jambi juga membantu, dari Polda juga ikut. Mm-mm. Kemudian kami sambil jalan koordinasi juga dengan Polres Kerinci. Oke. Tapi nyampe di sana tuh pagi hari Jumat. Ini yang mau dicari orang ketiga ini kan? Ya dua orang ini yang Kan yang pertama yang ambil di orang ketiga. Makassar, Iya. yang jemput sudah dapat. orang ketiga. Orang ketiga yang Terakhir. beli. Yang Beli. Orang mana ini yang beli? Orang Jambi juga. Jambi. Kerinci ya daerah. Bungko deh. Merangi, Bungko Bungko. Bungko deh. Bungko daerah situ ya. Daerah ini juga. Oke. Dekat masuk daerah Merangin juga itu. Oke. Inisial siapa itu? MR. MR. dan Laki-laki Ade. perempuan. Dua. Perempuan. MR dan Ade. Oh, Ade. MR dan Ade. Ade. Ade ya? Iya. Oke, lanjut. Ya, kami melakukan penyelidikan dan alhamdulillah berkah di hari Jumat juga, Bang. Berkah Jumat. Tiba-tiba dapat tunjuk bahwa suaminya ini lagi sholat Jumat di dalam masjid. Kami ikut lah. Masuk semua. Oke. Pas masuk di ini yang paling alhamdulillah mungkin sudah petunjuk dari yang di atas. Pas kita masuk ke Masjid. pintu masjid itu, tiba-tiba memang yang pertama kali kami lihat itu si suaminya ini, Yang terduga laki-laki pelaku itu, ini. Ade Si Ade. itu. Langsung bertatap, ini kayaknya ini. Lihat-lihatan Jadi, nih. Ya, sholat Jumat, sholat sunat dulu waktu itu. Kemudian setelah sholat sunat, saya langsung geser ke belakangnya Kami untuk kelilingin memastikan. Dia nggak sadar ini. Tidak sadar. Anggota sudah tersebar semua. Ada yang di samping kanan, kiri, belakang. Sudah. Bahkan ada satu anggota yang pas berdampingan dengan ini sholatnya. Oke. Selesai sholat, kita ikutin dia kemana. Ikutin lah. Ada di video kan. Oh, nggak langsung konfrontasi Enggak, ya? Setelah sholat dulu Santai. kita. Santai. Sholat Ikuti dulu. jalan. Ikutin dia Surveillance. kemana. Kan tujuan utamanya kita kan istrinya. Iya, mesti iya. Karena dia betul. yang transaksi langsung dengan si NH ini. Betul. Nah, kita ikutin, ternyata dia masuk ke salah satu rumah. Rumah. Langsung kita masuk ke rumah itu juga ikutin. Ternyata pas kita buka, si istrinya ini ada di dalam kamar. Alhamdulillah kita langsung tarik, istrinya kita tarik juga. To the point. Mana si ini anak yang kau ambil dari si NH ini? Kaget dia. Kaget. Tidak ada. Sudah, NH ini sudah kita amankan. Di mana dia?
interogasi yang mendalam, akhirnya dia ngaku. Melawan dulu tapi di awal. Sempat berbelit-belit dah. Anaknya mana Pak? Tidak ada, sudah. Oh. Ini kita sudah tahu. Oke. Kami Lanjut. tanya, oh sudah terjual Pak. Berapa kau jual? 80. 80. Kemana kau jual? Di Mentawai. Mentawai itu masuk Polres Merangin. Didalami lagi kan, setelah kita amankan di situ, kita bawa ke Posko Resmob Kerinci, Polres Kerinci, Kince. Jangan sampai dia cuma akal-akalan kan. Iya. Kita faktakan dulu, betul tidak dia memang jual ke sana. Dan ternyata betul Bang. Itu terjual ke sana. Dari mana bisa tahu betul informasinya? Dari fakta-fakta komunikasinya, kemudian Oh, fakta cek. Iya, chat-chatnya Oh, sama. ada chatnya semua iya. segala macam Kita periksa. periksa, ternyata betul. Dapat. Kami langsung koordinasi dengan Polres Merangin. Kabari Pak Kasat. Bapak Kasat lagi yang Kemudian bekerja, posisi pengatur ada di strategi. Posisi ada di sana. Heeh. Kiranya dihubungkan dengan ini Iya. Polres Merangin. Iya. Alhamdulillah sambil jalan kami dikirimkanlah nomor. Ini Hubungi. Oke. Sudah dinantikan di sana. Oke. Kami jalanlah ke sana. 4 jam lagi mundurnya, kurang lebih 4 jam. Oke. Oke. Sampai sana malam koordinasi, konsolidasi lah kita. Ternyata kesimpulannya bahwa memang dijual ke salah satu yang suku. bikin heboh itu. Oh, itu Karena yang semua bikin anggota kaget, bilang wah bisa sampai diserahkan sama suku dalam ASD. SAD. Cuma awalnya kalian, maksudnya kan sebelum kita lebih jauh nih Pak Kasat, pasti kan sudah ada sedikit, ini kayaknya larinya ke sini gitu. Ada nggak kepikiran ini akan sampai ke ASD di awal? nggak ada. Malah kita nggak percaya. Saya Nggak percaya? waktu Nggak anggota percaya. lapor saya yang betul. Coba dicek lagi. Masa ke Siap. tengah hutan itu kan? Posisi kan tengah hutan. Iya, aneh kan? Masa tengah hutan Sempat mau apa ambil anak dari jauh-jauh dari Makassar toh? Siap. Mahal pula kan? Iya. Iya, buat Karena itu apa? kan tangannya sebenarnya dari M itu ke yang 80 juta ada tangan lain lagi. Ada habis LN. dijual LN sama RN. ke orang di sana. Diserahkan lagi ke orang dengan 85 juta. Dia untung 5 juta. Iya. Oke. Ada orang lain lagi. Kita runut ya. Yang satu yang Makassar jual ke yang Sukoharjo. Sukoharjo berapa Iya. itu tadi? 30. 30. Enggak, 5. Enggak, 5. Iya, 5 juta. 5 juta. Nah, si Sukoharjo jual ke yang berikutnya 30 30. 30. Jadi untung 25. 25. Yang ini 30 jual ke 80. SAD. SAD 80. Terus Untung pindah lagi. 50. Iya. Nah, ada lagi nih Pindah lagi ke ini ya, temannya dia. temannya 85. 85, untung 5 5 juta. Ih Tuhanku. Nah, dari yang temannya dia kemana lagi terakhir itu? Itulah yang Ke terakhir. tangan terakhir. Oh, inilah Iya. si orang dari ASD itu. Siap. Oh. SAD. SAD, sorry. SAD. Akhirnya yang terakhir ini dapatnya bagaimana? Kita Alot ya? Alot. Ini kerasa nih alotnya nih. alotnya di situ. Alot Karena lah, makanya kan saya juga minta bantuan dari Polres Merangin. Terima kasih udah dibantu. Jadi di sana melibatkan selain anggota polisi, ada jadi Pemda juga, dinas sosial kemarin ya. Dinas sosial. Dinas sosial, ada tokoh masyarakat juga dilibatkan juga. Tokoh adat. Tokoh adat juga, iya tokoh adat juga. Ada. Berembuk kemarin ya, sampai Iya, berapa orang kepalanya di sana ada itu kurang lebih 10, dibantu lah. 10 orang. Kurang lebih Nah, 10. kendalanya di sana tuh Bang, karena di tengah hutan kan. Komunikasi terbatas. Mohon maaf, gambaran tengah hutan ini bener-bener tengah Di hutan. hutan Iya, nih. di Hutan. Di hutan. Yang nggak ada akses mobil bisa masuk Bisa, atau ada. bisa? Kalau mobil bisa jalan tanah. Cuma Jalan tangerang. tanah. Cuman kan sinyal handphone nggak bisa. Jadi Agak susah. penyelidik ini, anggota ini nggak bisa akses langsung ke yang pegang Anak. anak ini. Ada beberapa perantara. Dan antara perantara itu, mau komunikasi nggak bisa per telepon. Misalkan kita negosiasi apa, sampaikan ke sana, dia harus jalan ke sana. Karena nggak ada handphone. Jadi lama itu, makanya alot sampai 2 hari ya. 2 hari. Dua hari malam. sama- 2 malam 1 hari. 2 malam 1 hari, mana kayak gitu. Ih, susah banget, Bos. Nah, kita juga kendalanya juga nggak tahu posisi sebenarnya di mana anak ini. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Di, Iya. di dalam hutan. Di dalam itu apakah mungkin di rumahnya yang mana atau apa, kita nggak tahu. Oke. Nah, kendalanya di sana, makanya saya sampaikan ke anggota, ini untuk penegakan hukum emang harus kita kedepankan. Sampaikan. Cuman yang paling utama adalah keselamatan dari anak korban ini, ya kan? Kan dari awal tuh misi saya ini harus selamat si anak ini. Iya dong. tujuan Pasti Tersangka betul. emang harus ini kan, cuman yang paling utama adalah anaknya Anaknya. harus selamat. Makanya itulah kemarin kita negosiasi
Sehingga alhamdulillah dengan bantuan semua pihak dan Alot juga, anak ini bisa kembali dengan selamat. Sealot apa nih? Apa yang bikin alot? Yang tangan terakhir emang tujuannya adalah Untuk yang kasus ini ya, case ini ya, untuk mengadopsi anak. Memang tujuannya dia mau adopsi anak. Ngasuh, ya. Mengadopsi anak. Ngasuh anak. Jadi selama beberapa hari dia mungkin udah namanya sama manusia ya, sudah ada timbul mungkin chemistry lah, rasa sayang sama anak ini. Oke. Itu mungkin keberatan juga menyerahkan. Terus Oke. modusnya Mary ini, dia membuat seolah-olah dokumen adopsi, persetujuan adopsi dari orang tua kandungnya. Mary ini yang mana? Yang terakhir. Yang di Jambi. Yang di Yang di Kerinci. Kerinci. Yang Ya. orang ke 80 juta. Ya. Ya 80 juta kan? Ya, 80 ke 85 kan? Ya. Oke. Nah dia itu membuat surat adopsi seolah ada persetujuan dari orang tuanya. Tanda tangan. Walaupun kan adopsi nggak betul juga seperti itu kan, harus lewat pengadilan. Iya betul. Nah cuman itu yang meyakinkan mereka itu, hasil penyelidikan itu ada surat adopsi dari orang tua kandungnya. Oh, mohon maaf ya, saya tangkap berarti si yang mengadopsi ini siapa inisialnya? Kita tidak tahu juga yang tangan terakhir itu siapa namanya. Bu, yang terakhir yang mengadopsi ini, SAD. yang suku anak dalamnya ini, SAD, ya. SAD ini, Iya. dia itu tidak tahu kalau ini sebenarnya. Hasil Hasil culik. culik. Hasil culikan. Oh, dia nggak Dia nggak tahu. tahu, dia. Berdasarkan Pengakuan dokumen tuh yang ada. katanya dia nggak sanggup lagi merawat karena dia nggak punya kerja, udah pisah dengan suaminya. Oke, itu informasinya tuh dari Yang itu, dibuat oleh Mary. Mary ini. Oke. Itu dibuat dalam satu kertas. Terus Makanya ada kertasnya, Iya. dia Ada percaya, materainya ada kan. materainya. Oke. Saya percaya. Ya walaupun kan kalau adopsi kan nggak seperti itu kan, harus Ya, ada putusan putusan pengadilan segala macam kan, Panjang. banyak lah Oke. step-stepnya kan. Oke. Ya cuman mungkin itulah pengetahuannya seperti itu. Oke. Nah untuk Mary sendiri dia Mengaku. berdasarkan kita pengembangan ini udah 9 kali melakukan hal serupa. Udah 9 kali ini yang sisanya 8 masih kita olah dulu. Untuk Nadia juga selain berhubungan dengan Mary ada juga berhubungan dengan orang lain. Ini yang masih kita dalami juga. Nah, dia nih yang mana Yang nih? di Sukoharjo. Sukoharjo. Oh, yang 30 juta. Iya, Ya, 30. jadi dengan Mary sendiri dia 3 kali. Cuman ada beberapa kali yang dia emang nggak koordinasi dengan Mary, tapi dengan orang lain di luar Jambi. Jambi. Oke, beda pemasok nih ibaratnya nih ya. Beda pemasok, Beda penada ya. Betul, dari provinsi lain juga. Makanya ini kan udah lintas provinsi ini. Oh, berarti istilah netizen bahwa ada sindikat di balik itu semua, apakah itu masuk? Bahwa ada beberapa orang, soalnya di Facebook itu banyak ya katanya ya. Betul ya? Kalau untuk sindikat kita masih dalami, Bang. Belum bisa diputuskan ya? Belum bisa kita putuskan karena komunikasi mereka juga kapan ada, kapan butuh, ketika kebutuhan dan demand dan supply-nya ketemu, Iya, betul. terjadi transaksi. Mereka kan komunikasinya lewat medsos. Jadi banyak akun di medsos, grup medsos itu yang grup adopsi anak dan Adopsi sebagainya. anak, iya. Oh, dibungkusnya itu. Nah, di posisi sana. Jadi ketika yang butuh dan yang Iya, ada ketemu. ketemu, udah terjadi. Oke, kita lanjut dulu. Kita tuntaskan dulu tuh masalah di dalam itu. Berarti kan alot dari secara ikatan emosional nih. Ya. Terus pasti ada alot dari sistem, kalau istilah kita birokrasinya nih kan. Ya. Kalau iya susah lah. Ini kan suku ya. Masuk ke dalam, ini ada resiko. Kalau kita bergerak terlalu keras, ini bisa ada konsekuensi. Jadi kita harus main tarik ulur dong, ya kan pasti ibaratnya. Ada nggak permintaan uang tebusan dari mereka untuk penyelesaian saat itu? Karena dengar-dengar ada permintaan senilai mobil Pajero katanya. Nggak ada. Narasi itu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada berarti? itu. Itu murni emang kita negosiasi aja. Nah, Permintaan itu nggak ada. Ya, emang kendalanya itu. Komunikasi kita tidak bisa langsung. tidak bisa direct. Tidak bisa direct langsung. Terus juga kita nggak bisa ketemu sama orang yang megang Menguasai terakhir ini. Ya kalau misalkan itu yang ditransaksikan bukan manusia, misalkan mobil kah, motor, kita paksa masuk, tangkap satu-satu bisa kan? Mobilnya mau bonyok-bonyok nggak apa-apa. Betul. Nah, ini kan manusia kan? Iya, itu. Itu yang jadi pertimbangan, itu membuat alot itu memang saya sampaikan ke anggota. Kita yang penting dapat korban selamat. Oke. Ya anggota juga selamat juga, cuman korban juga selamat. Kalau anggota insya Allah lah, karena kan ya ngapain juga ke anggota ya, nyerang anggota kan nggak ada masalah juga kan. Iya, Yang penting anggota terlatih kan masalahnya kan ya. Yang penting korban ini pulang dalam keadaan selamat, tidak terjadi sesuatu lah. Tapi penyidik berdua yang ada di sana sempat tersulut emosi nggak? Sempat lah. Siapa yang paling emosian saat itu, Pak Supri atau Pak Lula? Saya Sempat Panas, naik, panas. Saya yang sempat naik. panas, makanya kan- Kenapa? Apa yang ke-trigger waktu itu? karena saking lamanya itu kita menunggu, otak juga sudah berpikir jangan sampai anak tersebut sudah mati,
sehingga mereka Curiganya ke tidak sana, mencurigai. curiganya ya. Curiganya ke sana. Jadi saya sudah sampaikan, bilang, Pak, kami ke sini Pak dengan perintah tugas dan jiwa kami memanggil karena kami semua punya anak. Kami merasa anak tersebut anak kami. Jadi kami ingin kembali. Kami tidak akan pulang kalau anak tersebut tidak kami bawa pulang. Oh, ultimatum keluar. Bagaimana respon dia? Ya, setelah disampaikan dengan bahasanya Pak Adi, semua langsung termenung waktu itu di waktu kita negosiasi itu. Iya, soalnya kenceng Iya, tuh ngomongnya kenceng. kayaknya. Jadi sempat mereka negosiasi, kami mundur lagi biar mereka negosiasi lagi dengan orang-orang itu. Nah, dan itu berjalan lama lagi, kita nunggu lagi hasilnya. Ya itulah yang membuat mungkin terpancing emosi, tapi kami berusaha untuk menahan tetap Untung ada beliau yang sabarnya. Paula ya. Yang sabarnya. Karena kan memang begini ya, masanya saya juga bisa membayangkan kalau saya berada di posisi bapak-bapak, kekhawatiran kita anak ini sudah kenapa-napa itu tinggi sekali. Iya, betul. Itu kan men-trigger rasa emosional Udah kita sebagai manusia kan. Iya. Gitu. melihat kondisi alam juga yang ekstrim. Iya. Dengan kondisi anak yang baru menyelesaikan baru beberapa hari, itu yang Menyesuaikan menjadi dengan kondisi. dasar kami bahwa jangan sampai ini terjadi apa-apa dengan anaknya. Tetapi satu hal yang kami tanamkan dalam hati, jangan sampai kita melakukan upaya yang lain atau yang lebih, tapi anaknya Nggak selamat. nggak selamat. Iya, betul. Itu Makanya memang ini yang hukum pertimbangan utamanya. yang betul-betul matang yang kami lakukan untuk menyelamatkan anak ini. Dan akhirnya setelah terakhir ada ketegasan begitu, apa yang akhirnya membuat mereka tuh akhirnya ibaratnya luluh lah ibaratnya. Udah. Jadi pada saat itu kita perlihatkan lagi ininya, kan sudah heboh di medsos kan, perlihatkan Bang. Orang ini tuanya. penculikan. Bagaimana perasaanmu orang tua. jika anakmu ini yang diculik main dibawa sisi ke manusiawi. Siap. ya kami sentuh lagi dengan seperti itu. Melalui ketua-ketua aparat setempat, kemudian dari tokoh masyarakat juga di situ yang tergabung dalam negosiasi, berusaha menjelaskan juga dengan polanya dia. Dan Membantu. itulah mungkin yang tersentuh ketika kami menjelaskan seperti itu. Sehingga ya itu masih butuh beberapa jam lagi Bang untuk mendapatkan hasilnya itu. Mereka bernegosiasi lagi, kami keluar untuk menunggu lagi. Ya begitulah polanya. Iya. Masuk keluar. Alhamdulillah berkat kesabaran dan doa dari semua masyarakat, teman-teman semua, akhirnya pada malam itu ya adalah jawaban untuk dia bisa memberikan gitu. Ini beberapa ustadz di video call sama beliau. Ya, siap. Alhamdulillah. Minta doa Pak Ya. Ustadz Dasar Latif semua di video call semua ustadz semua. Guru-gurunya ini. Segitunya ya. Jadi mohon izin Bang, selama dalam perjalanan ya kami menghubungi ada 7 pondok pesantren untuk mendoakan. Ini kebetulan jebolan pondok pesantren ini. 6 tahun kami di katanya pesantren. hafiz Quran Iya, juga beliau. betul. Jadi, Doktor pula ini. Dokter pun. Senior saya kalau kuliahnya. Iya. anak Tapi kalau kita tangkap gini, biar masyarakat juga ngerti ya. Ini kan proses itu kan sebenarnya yang dikhawatirkan adalah kalau kita melakukan tindakan hukum benar. taktis, Iya. Bisa. Bisa saja. kita mampu. Mampu ya. Selamat tidak anak ini. Iya. Kalau kita lakukan anaknya nggak selamat, Sama aja kalian bohong. gagal. Iya, bukan Gagal. hanya Misi gagal, gagal lah ya. Gagal bukan nih. hanya bicara hati nurani, tapi kalian akan dihabisin nih. Siap. Ya, Ini nih. kenapa bertindak berlebihan Ya. itu yang kami takutkan. Serba salah, Pikirkan serba salahnya. Siapa orang itu yang akhirnya pasti kan di antara orang itu ada satu orang yang akhirnya gara-gara dia nih kita kebantu nih. Iya. Ada. Kolaborasi lah dengan mereka. Iya, Jadi kolaborasi. aparat Dinas dari sosial, dinas sosial, kemudian anggota dari Buser, Polres, Polres. kemudian Tokoh-tokoh dari masyarakat. tokoh-tokoh masyarakat juga. Betul. Mereka berembuk lagi. Tokoh adat. Kami Berembuk. bicara, intinya kami mengedepankan komunikasi dari hati ke hati waktu itu. Karena kalau dengan kekerasan, Pak, saya sudah yakinkan diri saya bahwa dengan kekerasan ini represif pasti akan gagal. Makanya kami bicara dari hati ke hati. Buka, ayo, tolong bukalah hatinya. Oke. Saya sendiri sempat ke campnya Oke. untuk negosiasi, tapi ternyata anak itu tidak ada di sana. Seandainya ada anak itu, mungkin kita bisa Rebut, koordinasi ke Pak Kasat lah. Langsung rebut aja apa lagi. yang kami Sekalian ini. cek ombak ya. Iya. Tapi Iya. tidak ada. Itulah yang Dilemanya mengurungkan niat kami untuk melakukan upaya yang lain. Ini Oke. anaknya tidak nampak di kita. Tidak kelihatan Tidak nih kelihatan. profilnya. Bisa saja tambah jauh ini kalau ini. Bisa lagi lebih masuk ke dalam Iya, gitu. dalam. Mereka tuh tinggalnya kayak gimana sih? Maksudnya suku ini
Kayak dia petani, bikin rumah Ya. bagaimana Ya, sih? rumah seadanya lah. Rumah seadanya gitu. Ada juga yang masih tidur di tenda-tenda. Tenda-tenda. Tenda-tenda dia bikin sendiri Bikin gitu. sendiri. Oh, dan memang nomaden dia Nomaden, berpindah-pindah ya. gitu. Gambar buruh. Kebun coklat di hutan. Oh. Dan mereka juga kan 6 hari itu nggak mandi juga mereka. Karena tidur di mobil. Iya. Tidak ada, pokoknya tidak ada tidur. Makanya- Tidak ada buka hotel, tidak ada apa. Nggak ada tidur di hotel, di mobil semua Kami di tidur. mobil dan di musola situ tidurnya. Secara kehidupan tuh jadi penyidik tuh, tapi seru. Seru, Seru. Cuman Kepuasan lah. iya ada kepuasan juga ya dan kebanggaan. Makanya kita juga bangga sekali bisa kalian mau mampir ke Iya. sini. Kami yang terima kasih gitu atas usaha yang sudah kalian lakukan. Menurut aku ini hal yang kecil, tapi ini pasti dramanya banyak banget yang makin enggak. Asli. Karena kita bicara suku. Siap. Nah, ini ada sedikit pertanyaan dari netizen. Siapa yang mau jawab? Apakah benar katanya selama ini kalau berhadapan dengan suku anak dalam itu ada indikasi kebal hukumnya? Kita baru dengar dan emang ya di Indonesia kan nggak ada kebal hukum kan. Siapapun Harusnya. itu nggak ada kebal hukum. Dan ini baru dengar narasi ini ya. Nggak. Nah, mungkin berarti narasi itu bisa hadir dikarenakan sulitnya untuk bisa mengakses hukum kepada mereka. Istilahnya begitu kan ya? Ya, betul. Nah, sulitnya itu dikarenakan pasti kan hidupnya berpindah-pindah, Ya. Ya. mainnya di tengah hutan, Hutan. dan ada konsekuensi serangan-serangan balik Siap. yang akhirnya bisa menimbulkan chaos. Kalau chaos kayaknya enggak ya. Karena mungkin ya polisi cukup di sana kan. Ya ada polsek, ada polres, ada polda, semua adalah. Oke. Mungkin ada satuan samping juga seperti TNI, sebenarnya enggak chaos. Cuman murni nih kalau kita misalnya represif, keselamatan anak ini yang kita pertimbangkan. Dikhawatirkan Iya, kan? itu betul. Kalau chaos kayaknya nggak ada ke sana. Tapi nyali mereka untuk nyerang balik ada nggak? Nah, kita belum tahu. Belum tahu. Kita Belum nggak bisa tahu. ukur ya? Cuman karena komunikasi gimana? Kan ini aja, lancar aja komunikasi. Lancar. Lancar Kami komunikasi. sempat ini. Ada nggak dari pihak mereka ya? Ini kan ada dinsos, ada kepala adat juga ya. Pihak mereka nih ada nggak kayak ngegertaknya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi dari dinsos itu memang yang mendampingi, Oke. mendampingi keseharian. Ibu-ibu malah dinsosnya yang Ada dampingin. dua. Oke. Ada. Oh, dua-dua Ada, juga. ada Orang sana laki-laki, lah ya. Orang sana. Sudah puluhan tahun juga di sana. Iya, Jadi tahu lah sepuh lah. karakternya. Dua orang inilah yang membantu kita bersama dengan anggota Polres. Oke. Memang cukup dekat ininya hubungan emosionalnya. Kami minta tolong lah lewat dia. Iya. Dan akhirnya bisa nyambung, bisa ditransfer lah apa yang kami maksud ke mereka. Ibu siapa namanya beliau itu? Ibu Nurul. Ibu Nur. Yang bapak namanya Pak Ajrul. Oh, beliau inilah sepuh yang Siap. coba untuk masuk gitu. Dan mau didengarkan. Alhamdulillah. Meskipun ada beberapa rintangan-rintangan di awal kan, Iya. tapi masuk lagi. Ya pokoknya tidak putus asa beliau Iya. itu. Setelah ditolak, masuk lagi. Oke. Ya, akhirnya- Sampai akhirnya mereka putuskan, oke, kita kembalikan anak ini. Iya, gitu. benar. Iya. Proses transaksi pengembalian terjadi dong. Iya, Ada biaya. tidak ada. Oke. Dia antar nih anak ini. Jadi yang menjemput itu dari dinsos yang ibu. Mereka tidak mau ketemu dengan kami. Oh. Jadi istilahnya Karena mungkin COD lah. takut juga ditangkap kan. Kalau nyerahkan Iya. pas takutnya, ketika berani nyerahkan, ya kita tangkap mungkin. Pemikirannya Itu yang mereka takut gitu. itu. Mungkin Iya. pemikirannya mereka kalau anak sudah nampak dia yang bawa ya Dijebak. artinya dia dijebak. Kejebak Iya, takutnya. takutnya begitu. Iya. Jadi ini Ibu Nurul dan Bapak ini pergi jemput ke Ya, sana. ada Jembatan. tokoh masyarakat lah ya. Tokoh 2 masyarakat. orang laki-laki, kemudian Tunggu-tunggu. satu Bu Nurul Iya. yang ke dalam. Iya, beberapa orang nih Iya. masuk ke dalam nih. Cuma 4 orang waktu Oke. itu. 4 orang. Dia jemput itu. Iya. Jadi tidak dapat lihat itu. Tidak bisa, tidak Jadi dapat. Terima dari Terima mereka dari- tuh. Iya. Terima dari Bu Nurul. Nah, pertama kali ketemu Bilqis kalian, sorot wajah apa yang ada di wajah Bilqis saat itu? Bingung Ya, bingung lah. dia dan masih belum bersahabat dengan kami. Jadi rasa takut. Rasa takut ataupun masih asing Trauma Bilqis lah, terhadap masih kami. trauma. Masih trauma lah. Jadi agak jaga jarak gitu. Iya. Tapi kita lihat memang si Bilqis cepat beradaptasi lah. Oke. Tidak berselang lama setelah itu sudah sudah Kami dekat sama cair, Adi, ya. sudah dekat dengan saya. Malam Baru- itu juga Baru malam dia itu. mau cerita-cerita. Cerita Video tidak. call dulu sama Ya. orang tuanya. Kami mau Oke, pastikan bahwa memang kami ini adalah orang yang datang untuk menjemput. Jadi Oke. Adi video call dengan orang tuanya.
Ini, Nangis Bilqisnya saat itu? Nangis. orang tuanya yang nangis. Bilqisnya sebenarnya sedih nggak sih sebenarnya kalau ditangkap Belum saat ini. itu posisinya? belum menggambarkan. Umur itu. berapa Bilqis? 4 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Jadi dia masih bingung aja Masih gitu. Pas lihat orang tuanya, sudah mulai ini kan senang. Iya. Disampaikanlah ke Bilqis, ikut sama Om nak, ikut sama Om. Sudah. Alhamdulillah Dia kita lebih dapat aman iya. gitu. Nah setelah itu pulang tanya-tanya dong pasti kan sama Bilqis, ada tanya-tanya segala macam gitu. Belum bisa komunikasi dengan baik si Bilqis. Oh dia belum bisa komunikasi belum dengan bisa. baik ya. Ini bapaknya Bilqis. Siap. Nah, Di mana? Salam Eh. ya. siap. Izin ya bicara ya. Halo. Izin Pak, izin. Iya, bagaimana perasaannya Bilqis sudah bisa pulang? Alhamdulillah Puang, istilahnya bersyukur sama pihak-pihak media, pihak-pihak kepolisian, semua warga Indonesia Pak. Siap. Nah, ini kan Bilqis sudah pulang beberapa hari. Ada cerita-cerita yang orang tidak tahu kah dari Bilqis? Alhamdulillah saya biasa main-main tidur bareng, dah ada gitu Pak. Oh, Sehat-sehat. Tapi dia tidak cerita kalau misalnya di sana saya pernah dipukul Bapak atau bagaimana? Alhamdulillah enggak pernah Pak. Oh, alhamdulillah. Enggak pernah. Siap kalau begitu. Yang penting semua masyarakat Indonesia senang Bilqis sudah bisa pulang. Bapak sama istri bisa ketemu Bilqis. Dan yang paling utama kita pengen apresiasi juga tim penyidik dan juga Polrestabes Makassar yang sudah berhasil memecahkan kasus ini kan. Allah, ya amin ya Allah. Siap kalau Ya. begitu. Iya, Pak. Di mana Bilqis sekarang? Amin ya Allah. Ini ada Pak, tunggu dulu lagi dia memeng. Di sebelah Bu. Tunggu dulu Bilqis. Mana Bilqis nak? Oh, Halo. Malu-malu tahu Teh Aimi. Teh Aimi Ki. Halo. Halo kemana kameranya lo? Bilqis, halo. Malu-malu kok dong, sudah Mi Teh Aimi. Iya, sehat-sehat kok Nandi. Panjang-panjang umurmu. Sehat kok selalu. Bagus rezekimu, jadi kok orang baik, jadi kok orang besar nak ya. Iya, sudah Mi, cukup Mi dulu ya. Sehat-sehat Ki semua Bapak Ibu di sana, Di. Dadah. Oke. Siap. Siap. Tapi sebagai manusia pada saat akhirnya masalah apa kasus ini kalian bisa dapatkan anak ini balik. Udah pada punya anak katanya ya. Ini lumayan emosional nih Bapak ini. Kayaknya ada kayak anak gua nih gitu. Iya, Pak. Bagaimana Pak? Karena kami memang saya pribadi punya 5 anak, Pak. Oh, Punya 5 anak. Jadi alhamdulillah. traumanya subur. kami di kepolisian itu bahwa apa yang kami lakukan itu takutnya berimbas sama kami juga. Jadi kita tanamkan rasa empati buat untuk mencari anak itu dan menganggap bahwa Bilqis itu anak kami. Itu saja. Itu yang membawa rasa emosional masuk ke dalam. Itu yang membuat kita manusia ya. Iya. Ini ada yang tanya katanya proses berpindahnya Bilqis ini kan cukup jauh ya. Secara surat-surat segala macam, kalau dia naik pesawat kan pasti nggak ada kan segala macam. Bagaimana sih penjelasan dia berpindahnya itu lewat jalurnya Pak? Ini kan dia membuat identitas palsu. Namanya di siapa Bilqis itu? Dan Nur siapa? yang Nadia itu Nadia sudah siapkan. mempunyai Udah menyiapkan dia identitas palsu untuk Oke. anak korban ini. Nanti beli tiket di online. Oh, berarti dia tetap naik pesawat juga. Naik pesawat dari Makassar Naik pesawat. ke Jambi itu. Dia bikin identitas palsu. Ya, di bandara pakai identitas palsu semua. Untuk si Bilqis. Untuk anaknya kan, kalau anaknya kan mungkin nicknya belum online ya. Iya. Belum kayak kita orang dewasa kan. Buat surat ini apa identitas palsu kan masih 4 tahun. Jadi sudah disiapkan nama Sudah disiapkan namanya. sama apa. si NH. Oh, dia pakai Itulah celah yang itu dipakai. secara Iya, sistem. Iya, kan masih anak kan belum. Kalau dewasa kan jelas nih, kalau palsu kan KTP. bisa langsung ketahuan kan. Ya, ada KTP. Ini anak-anak dia. Iya, jadi orang juga nggak terlalu ngecek ke Nggak situ. terlalu, apalagi tuh. kan di bandara ngikut aja tuh, nggak nangis, nggak apa. Kalau mungkin di bandaranya berontak, Orang pasti curiga. ngelawan. Iya, curiga. Orang curiga.
Oh, terjawab ya. Jadi identitas palsu dia buat. Iya. Berarti ini orang udah sering main barangnya. Sering. Iya, sering. Sering si kali. N ini beberapa kali. Yang bisa kita lacak sementara ini ada 5 sementara nih. Ada 5 selain Bilqis nih. Mungkin nanti masih pengembangan, masih ada yang lain kemungkinan. Ini juga membuka wacana yang lain kan. Siap. Tapi mereka nonton ini. Siap. Dia mulai hati-hati. Iya. Hei kamu, ya. Soalnya saya pernah podcast di sini ada ibu bapak, dia nyari anaknya namanya Kenzi. Ya. Kenzi ini hilang sudah lama. Saya waktu itu mau ngasih hadiah kalau ketemu. Udah 3 tahun loh ya. Iya, udah sekitar 2022. 3 tahun. 2022. Iya. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Terus ada juga Alvaro Kiano yang juga sampai sekarang belum ketemu. Semoga ini membuka wacana positif nih. Siap. Amin. Iya kan? Amin. Karena kan bagaimana ya, maksudnya masyarakat ini kan sangat bergantung kepada instansi. Kalau saya pribadi Pak, masalah biaya saya pasti bantu lah, gitu Siap. kan. Kita pasti bantu, nggak mungkin enggak. Tapi kan nyawa manusia ini kan Ya, itu. sama kasih sayang seorang orang tua sama anak ya, sorry ya. Iya. Iya. Sorry to Iya. say ya, gitu kan, nggak bisa diganti pakai apapun gitu ya. Nah dengan pencapaian ini Pak, sebenarnya apa yang Bapak harapkan yang kita bisa kasih ke masyarakat selain bentuk apresiasi pastinya dari tim Polrestabes Makassar sendiri dan jajarannya serta pihak-pihak terkait nih yang ada di Jambi, yang ada di Sukoharjo, DIY dan semua, apa yang Bapak pengen sampaikan gitu? Ya, Bisa saya pengen nyampaikan ke masyarakat kalau polisi ini ya sesuai dengan tugasnya, melindungi, mengayomi masyarakat. Nggih. Nah, ini yang tugas utama ini emang yang selalu saya doktrinkan ke anggota. Sampai ke anggota ini harus kita jadi pegangan hidup ya, pegangan hidup. Dan pastikan bahwa polisi ini di Indonesia sama, ya kan? Buktinya terjadi di Makassar, kita di backup oleh polisi di seluruh wilayah. Iya. Nah, jadi masyarakat juga jangan khawatir. Ya, kalau misalkan takut misalkan terjadi di sini lari kemana, silakan lapor ke polisi. Ya, kita siap melayani. Terus terutama untuk masyarakat yang mengetahui atau misalkan terjadi tindak pidana ke yang bersangkutan agar segera melapor. Segera ya? Segera melapor karena kecepatan melapor itu jadi salah satu penentu bagaimana kami melakukan langkah berikutnya. Iya. Kadang-kadang terlambat melapor, ya kami juga sulit ngelacak. Kesulitan melacaknya. Nah itu untuk semua tindak pidana. Semua tindak pidana. Ya. Gitu. Itu poin-poinnya yang paling penting ya. Sekarang kita mau ambil perspektif lain nih Pak. Ada nggak kemungkinan penculikan anak seperti ini dari data ya dan informasi yang ada ke arah penjualan organ dalam? Nah untuk yang ini kita belum temukan sih. Belum untuk temukan yang saat ini kita belum temukan. Ya. Belum ya? Belum. Oh, ya, Ya awalnya kita takutnya ke sana kemarin kan. Iya, kita buruk-buruknya gitu. Buruk-buruknya ke sana, kan? makanya kita ngejar waktu bener. Buruk-buruknya ke sana. Tapi sementara ini yang nggak ketemukan. Oke, berarti karena mereka tujuan untuk adopsi sih. Oke, puji Tuhan. Berarti masih ada harapan ya untuk orang-orang yang anaknya sampai sekarang ini belum ditemukan. Betul. Ya, Karena kan kita harus kasih mereka harapan. Karena kan kalau sudah organ dalam, mohon maaf nih Pak ya, itu kan aduh Tuhan, hancur hati ya segala macam ya. Nah, indikasi kalau dibawa ke luar negeri sulit nggak? Belum juga kita temukan. Belum ditemukan ya? Ya. Walaupun mungkin saja ada, tapi belum ditemukan ya. Belum ditemukan. Berarti kita masih main wilayah Indonesia nih ya. Ya. Oke, ini buka wacana banget ya. Dan ini kan sekarang pelaku-pelaku yang tadi kita bicarakan ini, mereka akan terkena pasal dong. Ya. Semuanya kena pasal atau akhirnya? Kalau untuk yang ini kan kita kenakan 2 undang-undang, Bang. Undang-undang Perlindungan Anak, juga undang-undang TPPO. Ya. Hukumannya itu maksimal 15 tahun penjara. Minimal 3 tahun penjara. Ada minimalnya. Ya. Nah, untuk case ini kita kenakan terhadap 4 orang. Oke. 4 orang. Kemudian juga ada mungkin beberapa pihak yang dengan beberapa kendala kita tidak bisa tegakkan hukum ke sana. Bukan tegakkan hukum, maksudnya tidak bisa kita jadikan tersangka. Ya, karena itu kendala-kendala tadi. Yang kita utamakan keselamatan dari yang orang anak ini. Yang mengadopsi itu kan. Ya, sebenarnya dia bisa kena juga sebenarnya. Cuman kan kita udah yang penting selamat dulu lah. Iya. Ya kan, makanya tadi saya di awal saya sampaikan, yang utama itu selain penegakan hukum adalah keselamatan dari
anak ini. Iya, paham kita. Iya. Paham ya, harusnya orang paham ya. Tapi kalau orang mau nyari-nyari salahnya sih Iya. ada aja Iya, gitu ya. ada saja, ya. Cuma kan mereka kan tidak di lapangan ya. Iya. Maksudnya susah juga ngejelasinnya secara rungkat gitu ya. Tidak Oh, menyaksikan oke. langsung. Betul, Iya. karena proses negosiasi itu berat banget. Sulit. Ini apalagi yang kita negosiasikan nyawa orang. Ya, Iya. betul. Nah, ada pertanyaan juga dari teman-teman ini bahwa dengan hal seperti ini kan berarti tolak ukurnya jadi SAD ini. Nah, akhirnya kan ini PR deh. Siap. PR-nya besar nih. Karena kemarin tuh ada beberapa narasi, jangan-jangan semuanya larinya ke anak sepupu ini nih. Oh, gitu enggak, kan? enggak. Nadia ini sempat beberapa kali bukan ke Jambi, Oke, ada ke daerah lain. menarik nih. Ada daerah lain di Sumatera juga, tapi nanti belum bisa sampaikan. Oke, kan. Nadia ini nggak cuman ada daerah mana lagi? Daerah Jambi. Bali kan, ada Batam kemarin. Nadia ini, jadi nggak cuman ke Jambi, jadi nggak cuman semua di sana. Oke, jadi kita tidak bisa zuzon bahwa oh ini semua ditampung sama Iya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi si Nadia ini kunci. Kunci. Oh, Nadia ini yang di mana nih? Yang di Yang Sukoharjo. Sukoharjo Sukoharjo, nih. iya. Oh, yang di video itu. Iya. Betul. Tapi kira-kira bisa tidak Pak bicara sama siapa lagi tadi namanya? Nadia itu Nadia. Nah, paling nanya Iya, sedikit aja. sedikit aja ya. Iya, boleh ya. Sekarang lagi diperiksa katanya. Iya, lagi di tambahan dia. Oh, iya, boleh. Karena ini Ini screen record ya. iya, boleh Pak. Ya. Bang, oke. Izin ya. Oke. Assalamualaikum, Ibu Polwan. Iya. Saya izin ya, saya pengen ini wawancara sedikit sama Mbak Nadia. Mbak Nadia? Bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Ya. Mbak Nadia menjual anak itu sudah berapa tahun? Belum sampai tahunan, Pak. Oh, belum sampai tahunan. Sudah ada berapa anak yang Mbak pernah jual? Kalau anak baru yang dari Sri Yuliana ini, Pak, baru Bilkis, Pak. Baru Bilkis ya. Yang lain belum ada. Belum ada, Pak. Kamu menyesali nggak perbuatanmu? Iya, Pak. Iya. Apa yang kamu harapkan dari kejadian ini? Kamu pengen berhenti, bertobat, atau bagaimana? Iya, Pak. Saya mau bertobat, Pak. Dan semoga ke depannya orang-orang seperti saya ini nggak ada lagi, Pak, gitu. Karena sebenarnya memang terlepas dari niat baik saya sekalipun, tapi jalannya tetap salah, Pak. Bagus. Semoga kesadaran datang sama kamu ya. Gimana, Pak? Semoga kesadaran datang sama kamu ya. Iya, Pak. Iya, karena ini kamu disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Kamu masih punya masa depan yang baik kalau kamu mau tebus dengan cara yang baik ya. Baik, Pak. Iya, ya sudah kalau begitu. Makasih Bu Polwan. Sehat selalu. Nah, Ada ya manusia kayak begitu ya. Tapi ya namanya manusia pasti kan. Mantul kan? Iya. pinter. Jago. Komunikasi Iya, itu apa ya? Bagus komunikasi. Lancar bener. Jago itu. Ini kan jadi pelajaran gitu. Kita Kalau lanjut lanjut. Tidak dapat faktanya, kemudian kita interogasi, pasti nyangkal. Iya, berarti Kalau polisi udah- juga harus pintar ya. Kalau dapat celahnya, oh, sudah Baru enak sih. Jadi mengatur strateginya nih harus pas gitu. Aduh. Ahli strategi beliau. Yoi. Apa yang membuat Bapak sendiri saat itu ini prioritas nih langsung berangkat dulu? Ya, sebenarnya kasus di kami Polrestabes tuh banyak lah. Sehari Banyak. itu semuanya tetap diproses. Tapi tetap ada skala prioritas juga yang memerlukan kecepatan waktu. Ya, kayak gini kan kecepatan waktu nih. Kita dikejar waktu. Kalau misalkan sama dengan yang lain, ya nggak bakal Hilang dapat kan. Kita Iya. dikejar waktu juga. Dan ini nyawa juga Nah, kan itu ya. betul. Itu salah satu skala prioritas nyawa juga. Cuman masih banyak yang ya masih banyak PR sih Pak ya. Tadi Kenzi itu sendiri ya. Tadi sempat ngobrol yang masalah Kenzi gitu. Cuma ya semoga lah ya. Amin. Gimana ya Pak ya. Ya. Cukup ya. Saya mau ucapkan terima kasih kepada tim medsos yang sudah mempublikasikan beritanya sehingga memberikan wawasan kepada masyarakat untuk menjaga anak, kemudian memberikan edukasi lah dengan berhasilnya kita membawa pulang si Bilkis supaya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Iya. Tidak terlepas dari
peran dari tim medsos. Iya, ditemukannya Bilqis ini juga tidak lepas dari teman-teman di sosmed semua, menurut saya. Dan yang pasti apresiasi paling besar orang di lapangan, Pak. Siap. Karena kan di sosmed nggak ada konsekuensi nyawa, Pak. Siap. Kalau di lapangan konsekuensi nyawanya besar banget. Betul. Dan termasuk Bapak Kasat sendiri yang mengatur strategi itu kan nggak gampang, Bos. Karena anggotanya juga hebat. Iya. Bisa tahu anggota hebat, bapaknya juga hebat. Kalau bapaknya nggak hebat, nggak bisa tahu orang hebat gitu ya. Kalau kepalanya macan ya, kita juga macan. Iya, siap. Hidup macan ya. Itu kucing tadi. Iya. Yang lewat barusan. Siap, terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti. Sehat-sehat semua dalam perjalanan, Pak ya. Terima kasih. Salaman dulu. Thank you, Bapak gua. Aduh, keren banget. Luar biasa.